Manipulasi adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang tidak adil dan tidak jujur yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Manipulasi seringkali sulit dikenali karena dilakukan secara halus dan licik, sehingga membuat korban merasa bingung, bersalah, atau tidak aman. Manipulasi bisa terjadi dalam berbagai hubungan, baik itu keluarga, pasangan, teman, atau rekan kerja. Berikut 8 jenis manipulasi psikologis yang perlu kamu ketahui dan waspadai. 1. Guilt tripping. Guilt tripping adalah teknik manipulasi yang menggunakan rasa bersalah sebagai senjata untuk memaksa atau membujuk orang lain agar melakukan apa yang diinginkannya. Orang yang menggunakan teknik ini seringkali mengingatkan korban tentang apa yang telah mereka lakukan untuk korbannya atau apa yang belum dilakukan korban untuknya. Contoh kalimat bersalah adalah, "Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan bisa lulus kuliah. Kamu berhutang budi padaku. Aku bekerja keras sepanjang hari, sementara kamu malah bersenang-senang dengan teman-temanmu untuk menghabiskan uang." 2. Gaslighting. Gaslighting adalah teknik manipulasi yang menyerang realitas atau ingatan korban dan menyebabkan korban mempertanyakan persepsi atau penilaiannya sendiri. Orang yang menggunakan teknik ini seringkali menyangkal, menipu, mengejek, atau memutarbalikkan fakta, sehingga membuat korbannya merasa bingung, takut, atau tidak stabil. Contoh gaslighting adalah, "Kamu bilang ingin memberi saya uang, apa kamu nggak ingat? Kamu yang terlalu sensitif. Padahal, aku hanya bercanda doang. Kamu tidak bisa mempercayai siapapun. Percayalah, hanya aku yang mencintaimu." 3. Love bombing. Love bombing adalah teknik manipulatif di mana korbannya menerima perhatian atau kasih sayang berlebihan, biasanya di awal hubungan. Orang yang menggunakan teknik ini seringkali memberikan hadiah, pujian, janji, atau sanjungan kepada korbannya dengan tujuan agar korbannya jatuh cinta atau menjadi ketergantungan padanya. Contoh love bombing adalah, "Kamu adalah cinta sejatiku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu adalah orang paling sempurna yang pernah kutemui. Aku ingin menikahimu secepatnya. Kamu adalah prioritas utama dalam hidupku. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia." 4. Projection. Projection adalah teknik manipulatif di mana seseorang menyalahkan perasaan emosi atau perilakunya pada orang lain. Orang yang menggunakan teknik ini seringkali menolak untuk mengakui perasaan atau masalahnya dan malah menyatakan bahwa orang lainlah yang menjadi penyebabnya. Contoh projection adalah sebagai berikut. Seorang yang selingkuh bisa juga menuduh pasangannya selingkuh. Seorang teman yang merasa iri mungkin mengatakan bahwa temannya iri dengan kesuksesannya. 5. Lying. Lying adalah teknik manipulatif yang menggunakan kebohongan atau penipuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain dan menghindari tanggung jawab atau konsekuensi atas tindakan mereka. Orang yang menggunakan teknik ini seringkali berbohong tentang keadaan, perasaan, niat, atau motifnya. Contoh lying antara lain, seorang remaja yang tidak diperbolehkan bergaul dengan kelompok tertentu mungkin berbohong tentang keberadaannya, atau mereka mungkin berbohong kepada salah satu orang tua bahwa mereka mendapat izin dari orang tua lain untuk pergi keluar bersama teman-temannya. Dan contoh lainnya, karyawan yang mencari kenaikan gaji atau promosi seringkali memuji keterampilan dan prestasi atasannya. 6. Minimization. Minimization adalah teknik manipulatif yang meremehkan atau mengabaikan dampak perilaku yang menyakitkan. Orang yang menggunakan teknik ini seringkali mencoba meyakinkan korbannya bahwa mereka tidak berhak merasa sakit hati, marah, atau sedih atas tindakannya. Contoh minimization adalah, "Tidak perlu marah, aku hanya lupa. Kamu tidak perlu menangis, itu hanya goresan kecil. Kau tidak perlu curiga, dia hanya teman biasa." 7. Flattery. Flattery adalah teknik manipulatif yang menggunakan pujian atau sanjungan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan emosional. Sanjungan berbeda dengan pujian, yang diberikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Orang yang menggunakan teknik ini seringkali memberikan pujian yang tidak realistis atau berlebihan dengan harapan mendapat imbalan. Contohnya adalah, "Kamu cantik sekali hari ini, bolehkah saya meminjam uangmu sebentar? Kamu pandai sekali matematika. Bisakah kamu membantuku mengerjakan tugas?" 8. Triangulation.
Triangulation adalah teknik manipulasi yang melibatkan pihak ketiga dalam hubungan dengan tujuan menimbulkan perasaan cemburu, tidak aman, atau persaingan pada korban. Orang yang menggunakan teknik ini sering membandingkan korban dengan orang lain, mengancam untuk selingkuh, atau menyebarkan rumor tentang korban kepada orang lain. Contoh triangulation adalah, dia lebih cantik dan pintar darimu, kamu harus banyak belajar darinya. Jika kamu tidak mau melakukannya untukku, aku akan mencari orang lain yang mau melakukannya. Aku dengar kamu berselingkuh dengan rekan kerjamu, semua orang sudah tahu. Jadi manipulasi adalah perilaku yang merugikan dan merusak hubungan. Jika kamu merasa menjadi korban manipulasi, kamu harus mengenali tanda dan jenisnya serta melindungi diri dari pengaruh negatifnya. Kamu juga dapat mencari bantuan profesional jika kamu memiliki masalah dengan manipulator atau mengatasi dampak psikologisnya. Ingatlah bahwa kamu berhak mendapatkan hubungan yang sehat, saling menghormati, dan jujur. Jangan biarkan manipulator merampas hak kamu. Jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk subscribe channel Sekolah Kehidupan. Di sini kamu akan belajar banyak hal yang akan membantumu mencapai hidup yang lebih baik.